menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Dionysius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo yang terhormat, seluruh keluarga mempelai menghantar anak-anak kami Dionysius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Kasih kepada keluarga yang telah menyerahkan anak-anak kepada gereja untuk diberkati dan diteguhkan menjadi pasangan Katolik yang sah. Sekarang mari kita bersama masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teristimewa kedua anak kita, saudara kita, Dionysius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, demikian juga segenap anggota keluarga yang berbahagia yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus.
Pada sore hari ini bersama-sama kita hadir untuk menemani, menyertai, dan sekaligus juga mendampingi kedua anak kita dalam perjalanan hari-hari yang akan datang. Mereka bermaksud untuk membangun keluarga yang bahagia. Kehadiran kita bersama di tempat ini tentu adalah kehadiran di dalam doa. Kita merestui sebagai sahabat dan teristimewa tentunya sebagai orang tua. Kita ingin perjalanan kedua anak kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga dengan demikian mereka mampu mewujudkan apa yang menjadi harapan mereka bersama, yakni membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Demikian juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Karena bagaimanapun juga sabda Tuhan harus senantiasa menjadi pegangan kita. Apalagi di dalam konteks situasi zaman seperti sekarang, di mana orang seringkali mengandalkan kemampuan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kekayaan, tetapi mengabaikan Tuhan. Kita bersyukur bahwa sabda Tuhan boleh menyertai dan mendampingi dan sekaligus juga mengingatkan kita apa yang paling utama, apa yang pokok. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, menyadarkan kita sekalian akan panggilan hidup kita untuk saling mengasihi. Inilah yang dipilih oleh kedua saudara kita sebagai pegangan perjalanan hidup mereka di dalam membangun keluarga bahagia. Maka dari itu mari saudaraku kita siapkan diri kita rendahkan diri kita mohon ampun untuk segala kekurangan dan kelemahan kita, karena seringkali kita abai di dalam mengasihi sesama kita. Kita heningkan diri kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mereka mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Keduanya akan hidup bersatu dengan Kristus. Pembacaan dari Kitab Amsal. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Di hari ini ada haru di relung hatiku, segala mimpi indah yang ku damba kini nyata, hadir pendamping hidupku. Segala cintaku ku berikan hanya kepadanya. Jagalah suci cinta ini, biarlah kekal dan abadi, ciptakan bahagia kami. Terima kasih padamu Tuhan, Kau berikan anugerah terindah di dalam hidupku. Kau satukan kami dalam
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 15 ayat 9 sampai dengan 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teristimewa kedua saudaraku, kedua anak kita, Danisius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte, beserta keluarga besar dan teristimewa orang tua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Dari bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita paling tidak disadarkan atau diingatkan kembali bahwa panggilan hidup kita itu adalah panggilan untuk saling mengasihi, untuk saling mencintai satu sama lain. Dan ini berulang kali dikatakan dan ditegaskan oleh Tuhan Yesus, baik pada waktu pengajarannya maupun juga pada detik-detik terakhir hidupnya di muka bumi inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, yakni supaya mereka, ya tentu yang dimaksudkan adalah para muridnya, dan tentu juga adalah kita yang kemudian menjadi pengikutnya, bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain. Kemudian pertanyaan kita lebih lanjut, kasih yang bagaimana yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan Yesus kepada kita? Kasih yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu bukanlah kasih yang semata-mata pada umumnya. Tetapi menurut hemat saya, kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus itu adalah kasih yang istimewa. Ya. Karena kasih yang istimewa itu melampaui batas-batas manusiawi kita.
Ya, mungkin kita ingat Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali saya harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Lalu Yesus mengatakan bukan. Bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali kamu harus mengampuni. Nah, itu yang namanya kasih yang luar biasa. Ya. Kemudian pada kesempatan yang lain Tuhan Yesus mengatakan kalau orang meminta kamu berjalan bersama dengan dia 1 kilo, 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Itu yang dimaksudkan dengan kasih yang luar biasa. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa kita harus mengasihi bukan saja orang yang patut kita kasihi, tetapi kasihilah juga musuh-musuhmu, ya. Dan berdoa jugalah untuk mereka. Nah, ini kembali lagi kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus bukanlah kasih yang biasa-biasa saja, tetapi kasih yang luar biasa. Ya. Tempeleng pipi kanan diberi juga pipi kiri. Nah, itu kasih. Ya. Jadi kadang-kadang kasih itu tidak masuk akal. Kasih yang luar biasa itu tidak masuk di akal kita. Tetapi itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kemudian kita bertanya lebih jauh, mengapa kok Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian? Karena sungguh Tuhan Yesus menghayati dalam hidupnya bahwa Allah yang dikenal atau yang diperkenalkan kepada kita itu bukanlah Allah yang jauh di sana. Bukanlah Allah yang transenden. Bukanlah Allah yang tidak terjangkau. Tetapi Allah yang kita hayati itu adalah Allah yang imanens. Allah yang tinggal bersama dengan kita. Allah yang dekat dengan kita. Jadi maka dari itu Yesus menggambarkan bahwa Allah kita itu Allah sebagai Bapa. Allah yang sungguh sangat sayang kepada anak-anaknya. Maka dari itu Yesus seringkali juga menyampaikan perumpamaan untuk menggambarkan bahwa Allah itu sebagai Bapa. Ya, mungkin kita ingat cerita-cerita Yesus tentang orang yang mempunyai 100 ekor domba. Satu di antaranya hilang, dia meninggalkan yang 99 ekor. Semata-mata untuk bisa bertemu dengan 1 ekor yang hilang. Itulah Bapa. Ya. Atau mungkin kita ingat cerita tentang anak sulung dan bungsu. Ya. Anak bungsu sudah jauh sekali jalannya meninggalkan rumah, hidup berfoya-foya. Tetapi kemudian dia kembali dan dirangkul oleh bapaknya. Jadi itulah gambaran Yesus. Jadi mengapa Tuhan Yesus mengajarkan hal yang demikian? Karena Yesus sungguh ingin memperkenalkan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah sebagai Bapa. Ya. Itu mungkin juga kita ingat ya ketika ahli Taurat, bayangkan. Ahli Taurat itu bingung. Begitu banyak hukum. Ya. Kitab suci itu tebal. Banyak peraturan-peraturan. Mana sebenarnya yang paling utama? Tetapi Yesus kemudian mengatakan, hukum yang utama, yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi inilah alasannya. Karena memang kitab suci diringkas ketemunya satu kata ini, kasih. Ya. Dan Yesus juga tidak hanya sekedar mengajarkan, karena bisa saja manis di bibir, lip service orang bilang sekarang, bisa saja, ya, karena mengucapkan kata kasih itu bertebaran di mana-mana. Tetapi apakah orang itu bisa sanggup untuk melaksanakan kasih? Yesus tidak hanya berkata, tapi Yesus mewujudkan kasih itu kepada para muridnya. Dan dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba,
tetapi kamu adalah sahabat-sahabat. Jadi itu berarti ada kesetaraan. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu putra Allah. Dia datang dari ketinggian, dari sorga. Tetapi dia tidak menyebut kita sebagai hamba. Kamu adalah sahabat-sahabat. Ini Tuhan Yesus tidak hanya berkata, tetapi dia membuktikan dengan kematiannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita sebagai murid-murid Tuhan mau mewujudkan kasih itu? Apakah kemudian murid-murid Tuhan itu mampu mewujudkan kasih dalam kehidupan mereka setelah Yesus tidak ada lagi secara fisik bersama mereka? Kisah para rasul membuktikan kepada kita bahwa setelah Yesus tidak ada lagi bersama dengan para muridnya sanggup untuk membuktikan ajaran Yesus ini. Mereka selalu bertemu bersama, berkumpul bersama. Jadi ini adalah bukti orang saling mengasihi itu harus selalu bertemu. Ya. Mereka juga selalu berdoa bersama. Ya. Mereka juga berbagi. Tidak ada yang namanya ini adalah milikku, segala milik adalah milik bersama. Ya. Dan mereka bertaat atau bertekun dalam ajaran para rasul. Jadi demikianlah mereka membuktikan ajaran-ajaran Yesus di dalam kehidupan menggereja. Lalu bagaimana Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Kita harus menghayati kasih itu di dalam hidup perkawinan atau di dalam membangun keluarga. Saya kira gereja sudah memberikan patokan-patokan yang sangat jelas, sangat tegas. Bahwa perkawinan Kristiani itu adalah perkawinan yang sifatnya monogam. Satu suami, satu istri. Dan tidak terceraikan. Nah ini. Itu adalah bukti ajaran kasih. Dan gereja Katolik sangat menekankan ini. Ya. Monogam dan tidak terceraikan. Jadi ini saya kira dalam kursus juga ya sudah diajarkan. Jangan pura-pura nggak tahu. Oh, Romo saya nggak tahu. Ya. Tahu. Kalau Anda belum tahu sekarang saya beritahu. Ya. Bahwa perkawinan Kristiani itu adalah perkawinan yang monogam. Ya, tidak terceraikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Gereja juga selalu mendampingi ya, keluarga-keluarga, karena memang keluarga itu adalah wadah. Keluarga itu adalah tempat perwujudan kasih itu sendiri. Bagaimana kita membuktikan kasih itu? Ya. Kita tidak membuktikan kasih itu di luaran. Tetapi pertama-tama kalau kita membangun keluarga, maka keluarga itulah yang menjadi tempat pertama dan utama bagaimana perwujudan kasih itu. Nah, karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu sangat luas. Ya, pelayanan. Ya, karena Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah ini kalian mau membangun keluarga, apakah siap ya untuk saling melayani? Jangan minta dilayani. Oh, kamu kan istri saya, kamu kelas 2, enggak boleh. Ya. Karena Yesus mengatakan kamu adalah sahabat. Jadi kamu harus menjadi sahabat satu sama lain. Ya, maka dari itu saling melayani. Ya. Demikian juga di dalam membangun keluarga. Ya, kita tahu ada pasang surut. Ya, pada waktu kita berpacaran semuanya kelihatan yang baik-baik, ya. Karena kan manusia itu pencitraan. Ya, pada waktu pacaran itu pencitraan. Ya. Tetapi pada waktu orang hidup bersama tidak bisa lagi pencitra. Jadi semuanya akan kelihatan, oh ternyata suami saya kok modelnya begini, saya sebelumnya nggak tahu. Saya pikir dia baik-baik saja, tapi kemudian dia mabuk-mabukan. Ya. Bisa jadi, ya. Mungkin pada waktu pacaran dia tahan-tahan nggak mabuk-mabuk, tapi begitu dia berkeluarga mabuk dia. Bisa jadi. Ya, karena waktu pacaran pencitraan. Ya. Itu hati-hati. Tapi saya harap si Dani ini enggak mabuk ya. Mabuk atau enggak ini? Ya, harap tidak ya.
Ya, jadi ini karena bukti kasih itu harus diwujudkan di dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Demikian juga soal mengampuni berat. Ya, namanya manusia itu selama kakinya menginjak di bumi, ya, dia bisa saja kepleset lidah, kepleset kata, kepleset tindakan. Nah, ini beratnya ajaran Yesus ini, mengampuni. Ya, bisa nggak kita saling mengampuni satu sama lain? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan, jadi memang tidak mudah ya, mewujudkan ajaran Yesus tentang cinta kasih, tetapi cinta kasih itu paling dekat di dalam kehidupan berkeluarga. Dan gereja pun juga melihat bahwa keluarga itu adalah ecclesia domestica. Ya, artinya perwujudan gereja yang paling konkret itu bukan ada di paroki. Perwujudan gereja yang paling nyata itu ada di dalam keluarga. Ya, karena memang keluarga itu harus menjadi tempat yang menyelamatkan. Maka dari itu kalian harus saling mengingatkan satu sama lain. Ya, kalau suami mulai malas-malas ingatkan, ya. Istri, ya, biasanya suami yang malas ya, istri yang mengingatkan, ya. Ini sekarang Dani ini mempunyai tugas karena istrinya kan baru bergabung dalam gereja Katolik. Ya, jangan mengecewakan. Jadi saudara kita ini sudah dalam tanda petik berani meninggalkan komunitas gerejanya yang dulu untuk bergabung dengan saudara. Jangan kemudian menyia-nyiakan ini, ya. Tapi mari saling melengkapi, saling mengajarkan, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi itulah perwujudan gereja. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk mewujudkan. Karena apa? Karena kita manusia ini selalu ada kecenderungan yang kita bawa. Ya, karena musuh bukan itu ada di luar, tetapi musuh itu ada di dalam diri kita. Yang namanya egoisme. Kadang lupa, oh saya pikir saya belum menikah. Nah itu. Ya. Hobi, oh dia senang hobinya. Ya. Jadi lupa, oh saya lupa kalau saya punya istri. Ah itu bisa jadi. Jadi egoisme manusia itu bisa. Ada iri hati juga ada, kecemburuan juga ada, ya. Marah juga ada. Nah, ini unsur-unsur manusiawi yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Tetapi dengan membangun keluarga, kita ada peluang-peluang yang sangat besar. Karena apa? Karena Yesus juga menitipkan kepada kita sekalian bahwa kita harus berbuah, ya. Dan buahmu itu hendaknya tetap. Jadi demikian Tuhan Yesus sangat mengharapkan bahwa kita harus menjadi saksi, bahwa kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang dunia. Ini mudah-mudahan keluarga Anda pun juga yang Anda bangun ini sungguh menjadi garam, menjadi terang, menghasilkan buah, dan kemudian terlibat dan ikut ambil bagian di dalam tugas perutusan. Karena membangun keluarga bukan saja semata-mata kita memikirkan keluarga kita, tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam tugas perutusan. Mudah-mudahan kesetiaan Anda di dalam membangun keluarga itu juga menjadi sebuah kesaksian kepada dunia bahwa Allah yang kita imani itu adalah Allah yang setia. Karena Yesus telah membuktikan kesetiaannya, yaitu dengan mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi mudah-mudahan kesetiaan ini jugalah yang Anda wartakan. Sehingga dengan demikian perkawinan Anda ini sungguh-sungguh menjadi sarana bagi Anda juga untuk ikut ambil bagian di dalam tugas pewartaan di tengah dunia ini. Semoga. Amin. Sekarang mari saudaraku kita lanjutkan upacara kita, upacara perkawinan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal
takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluk untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Para mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian, agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Danisius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte, sanggupkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sanggup. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian berdua saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Danisius Mahajaya, memilih engkau Dasa Agustina Munte sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Dasa Agustina Munte, memilih engkau, Danisius Mahajaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan semua yang hadir di sini, saya menyatakan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Mari memuji Tuhan. Syukur. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini,
Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dionysius Mahajaya, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dasa Agustina Munte, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dasa Agustina Munte, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dionysius Mahajaya, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu seumur hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, berkatilah salib, kitab suci, patung keluarga kudus, dan rosario ini, yang akan selalu menjadi pegangan iman bagi kedua saudara kami, suami istri, dalam mengarungi bahtera perkawinan mereka. Selamatkanlah mereka dengan salib putramu, dikala mereka diserang oleh si jahat. Tuntunlah mereka dengan firman-Mu, dikala mereka kehilangan gairah hidup. Berkatilah mereka agar selalu mengusahakan keharmonisan keluarga seperti keluarga kudus Nazaret, dan dampingilah mereka dengan rahmat-Mu dikala mereka berdoa kepadamu bersama Bunda Maria. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Anak-anakku terkasih, terimalah kitab suci, salib, patung kudus, patung keluarga kudus, dan rosaria ini sebagai lambang bahwa kami mewariskan harta yang tak ternilai sebagai bekal utama dalam perjalanan hidup membina rumah tangga bahagia, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga kehidupan rumah tangga kalian senantiasa dituntun oleh firman Tuhan dalam kitab suci. Semoga kalian dikuatkan dengan salib Kristus ketika kehilangan gairah hidup. Semoga keluarga kalian mampu meneladani keluarga kudus Nazaret. Dan semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan dan mendampingi rumah tangga kalian. Saudara-saudari terkasih, mari kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Dionysius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini
agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi kabar gembira dimanapun berada. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus.
Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu, sehingga umat yang sudah Engkau tebus dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus, Engkau ikut sertakan dalam kodrat ilahinya dan turut menjadi ahli waris kemuliaan-Nya di sorga. Kelimpahan kasih karunia Kristus itu Engkau tandakan dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, sehingga apa yang terlaksana dalam sakramen mengingatkan kami akan rencana kasih-Mu yang tak terhingga. Dari sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Sylvester San, serta para imam diakon dan semua pelayan sabdamu. Dan pada hari ini secara khusus kami doakan sekali lagi saudara kami, Danisius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte, yang baru saja diberkati untuk perkawinan mereka, membangun keluarga baru, keluarga bahagia. Kiranya rahmat kasih-Mu menyertai perjalanan kedua saudara kami ini, sehingga dengan demikian mereka boleh mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa juga kami doakan sanak keluarga dari kedua mempelai ini yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Kedua mempelai silahkan berlutut. Bapa yang kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu, sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk merencanakan rencana kasih-Mu, Engkau menghendaki agar pertalian saling kasih kedua mempelai digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat-Nya. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gereja-Nya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon, ulurkan tangan kanan-Mu atas hamba-hamba-Mu,
Danisius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte, dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudahlah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Dasa Agustina Munte, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Danisius Mahajaya, mempelai laki-laki ini, dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Damai Tuhan bersamamu. Ya, salam damai untuk kita semua. Anak domba Allah yang menghapus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menerimakan komuni kudus, dan yang berhak menerima komuni kudus adalah orang Katolik dewasa yang telah menerima sakramen komuni. Bagi Bapak Ibu undangan yang bukan Katolik, mohon duduk di tempat. Terima kasih. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angku dan tak
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci, dan Engkau segarkan dengan satu roti dan satu piala, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari, sekarang kedua mempelai didampingi oleh saksi dan orang tua. Mereka akan datang ke Bunda Maria untuk bersama-sama berdoa di sana. Silakan. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could a silence be so loud? So there's only go home, knowing that I've got you. There's only us when the lights go down. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. I always hear this Santa voice. Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji setia satu sama lain dan akan menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang menentukan ini, kami mohon juga doa restu-Mu, ya Bunda kami, Santa Maria Bunda Yesus, dan Bunda kami tercinta. Doakanlah kami, agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka, dalam mengarungi hidup kami berkeluarga. Semoga kami dapat mendirikan rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia, seperti keluarga Kudus Nazaret. Biarlah keluarga kami menjadi gereja kecil di mana iman, harapan, dan kasih mampu tumbuh dan berkembang di antara kami sekeluarga. Bunda, doakanlah kami juga agar keluarga yang baru saja kami bangun ini mampu menjadi saksi kasih Kristus kepada gerejanya. Ya Bunda yang baik hati, sudilah mengantarkan doa kami ini kepada Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belaan cross panjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus Maria dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. I've been alone when I'm surrounded by friends. How could the silence be so loud? But I still go home, knowing that I've got you. It's only us when the lights
go down. You are my heaven on earth. You are my hunger, my thirst. I always hear this voice inside singing Ave Maria. Marilah sekarang Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berdiri, kita akan mengakhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacitanya kepada kalian dan memberkati kalian dengan keturunan. Semoga Putra Tunggal Allah membantu kalian dengan penuh kasih sayang dalam untung dan malang. Semoga roh Allah yang kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati kalian. Dan semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan kedua anak kita, saudara kita, Danisius Mahajaya dan Dasa Agustina Munte sudah selesai. Syukur kepada Allah, kita pergi, kita semua diutus. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Silakan duduk. Kami panitia dan pengantin Dani Dasa pada hari ini sangat berbahagia karena akhirnya perkawinan suci ini bisa diselenggarakan dengan baik. Semua ini tidak berjalan begitu saja. Kami sadar bahwa tanpa campur tangan Tuhan, semua ini tidak akan terjadi. Saya akan menyampaikan dua hal pada hari ini. Yang pertama, tentunya kami berterima kasih pada Tuhan sendiri yang telah mengatur segalanya. Untuk pasangan Dasa dan Deni telah mengikrarkan perkawinan sucinya pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Romo Paskalis yang telah berkenan meresmikan sakramen perkawinan ini. Terima kasih kami juga kepada kedua orang tua dari Dasa, Opung Elbar, dan keluarga besar Munte di Sibolga yang telah dengan tulus hati memberikan restu untuk hari ini kepada anak Deni dan Dasa sehingga mereka bisa kawin. Dan juga kepada keluarga besar Bapak Maximus Noro yang di Bali maupun yang di Manggarai Golodukal. Kami juga berterima kasih kepada keluarga besar Manda di bawah pimpinan Pak Franky yang telah mendukung dengan segala upaya sehingga hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kami juga untuk lingkungan Santo Dominikus yang juga telah dengan caranya sendiri mendukung dan mensupport
upacara perkawinan suci hari ini. Kepada paduan suara, terima kasih. Anda telah menyumbangkan suara yang sempurna hari ini untuk kedua pasangan ini. Semoga Anda selalu diberkati. Dan kepada keluarga besar dari kedua mempelai, baik yang di Bali, di Karangasem, di mana saja mereka berada, kami berterima kasih atas semua dukungan dan doanya untuk kedua mempelai ini. Dari tempat ini juga kami panitia dan pasutri yang baru ini, Denny dan Dasa, memohon maaf yang sebesar-besarnya bila tempat ini, bila kami tidak sempurna melayani Bapak Ibu semua. Semoga kami dimaafkan dan kiranya Bapak Ibu diberikan berkat jasmani rohani atas semua dukungan dan supportnya. Terima kasih, selamat siang. Berikutnya orang tua saksi. Yang berikut opung